Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a sunnatahu ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka an usyrika bika syai'an na'lamu wa astaghfiruka lima la na'lamu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang mulia hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan, kenikmatan kepada kita semua. Mulai dari diizinkannya kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tidur malam kita. Ini satu nikmat yang paling besar yang harus senantiasa kita syukuri. Level dan sekelas sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ajma'in, anak menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat mengkhawatirkan akan hal nikmat ini para jamaah sekalian. Dalam salah satu athar beliau mengatakan, hal yang paling aku takutkan adalah manakala aku diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidur di malam hari, beristirahat, namun di keesokan harinya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikanku kesempatan untuk hidup kembali. Maka ini nikmat yang harus senantiasa kita syukuri para jamaah sekalian. Kemudian dilanjutkan kenikmatan berupa keimanan dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mustahil kalau kita tidak ada iman, tidak ada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mungkin mau bersusah-susah bangun di waktu saat ini kemudian bergegas menuju rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah salat subuh. Maka beruntunglah orang-orang yang senantiasa dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah senantiasa mengerjakan kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua para jamaah sekalian, tidak lupa kita sampaikan salawat dan salam. Semoga salawat ini terus keluar membasahi lisan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita tahu dengan diutusnya beliau kita dikeluarkan dari masa jahiliyati juhala, dari masa kebodohan, dari masa kesyirikan menuju masa ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat ini para jamaah sekalian senantiasa kita iringi, kita utarakan, dan biidznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah kita diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita tepat kurang lebih berada di tanggal 4 Zulhijjah. Ada yang sudah 5 Zulhijjah gitu. Tentu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu sholihu fiha ahabu ilallah." Bahwa tidak ada hari-hari yang mana amal soleh itu lebih dicintai, ahabu ilallah, oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan amalan-amalan yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yakni ayyamul ashr,
ya ini 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maknanya satu amalan yang kita kerjakan para jamaah sekalian, satu amalan ringan, walaupun satu ayat Al-Quran yang kita baca di 10 hari pertama ini di bulan Dzulhijjah, maka itu lebih Allah cintai para jamaah sekalian dibandingkan amal-amal soleh yang kita kerjakan di luar 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bahkan para jamaah sekalian, sampai Nabi SAW membandingkan amalan-amalan ini yang kita kerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, walaupun harus kita bandingkan dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat bertanya, "Qalu ya Rasulullah, wala jihadu fisabilillah." Kalau kita jihad di jalan Allah pun, apakah belum bisa menandingi pahala amal soleh yang kita kerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala wala jihadu fisabilillah. Walaupun jihad di jalan Allah juga belum bisa mengalahkan amal-amal soleh yang kita kerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadisnya, bahasa Nabi ini Pak ya, kalau kalian pengen tahu satu amalan yang bisa pahalanya menandingi amalan-amalan atau pahala amalan yang kita kerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'. Kecuali seseorang yang keluar dari rumahnya dengan membawa seluruh hartanya, membawa seluruh apa yang dia punya, kemudian jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak kembali membawa apapun para jamaah sekalian. Maknanya dia meninggalkan keluarganya, meninggalkan hartanya, membawa hartanya untuk fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mati di medan jihad para jamaah sekalian. Mungkin ada yang bertanya, loh tadi kata Rasulullah kalau jihad pun tidak bisa mengalir. Iya, kalau jihad tadi ini ada dua kemungkinan, kita bisa mati secara syahid atau mungkin kita berhasil menang kan para jamaah sekalian. Maka nilai plusnya adalah mana kita membawa seluruh harta kita jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak akan kembali membawa sesuatu apapun termasuk jasad kita para jamaah sekalian. Itulah baru hal amalan yang bisa kita kerjakan yang pahalanya sama dengan apa yang kita kerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tidak akan membahas Pak tentang amalan-amalan yang kita kerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Amalan apa saja ya Ustadz? Tidak. Saya yakin para pendahulu-pendahulu saya atau mungkin panjenengan sudah sering dengar kalau sudah masuk di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, hampir seluruh ustadz, seluruh dai, seluruh mubalik menyampaikan tentang hal yang sama. Amalan-amalan yang kita kerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya pada kesempatan yang mulia pagi hari ini, saya akan coba korelasikan. Tentu kita saat ini masih berada di awal-awal bulan Dzulhijjah para jamaah sekalian. Saya memang tidak akan membahas secara rinci tentang amalan-amalan apa yang perlu kita kerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tapi saya akan coba korelasikan bagaimana potensi yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, petunjuk yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Untuk apa seharusnya kita manfaatkan para jamaah sekalian? Saya jadi teringat beberapa bulan yang lalu para jamaah sekalian, di tempat yang sama saya menyampaikan tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mengutip 3 ayat dalam Al-Qur'an yang ini sering diulang-ulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan 3 ayat tadi sudah kami baca para jamaah sekalian. Ayat yang pertama ketakwaan itu di dalam surat Ali Imran ayat yang 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bahwa Allah memerintahkan wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Kemudian ayat yang kedua dalam surat An-Nisa di ayat yang pertama para jamaah sekalian. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ayat ini para jamaah sekalian Allah perintahkan wahai manusia. Allah tidak lagi memanggil wahai orang yang beriman, tapi wahai manusia, bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu.
Adam alaihi wassalatu wassalam dan pasangannya Hawa alaihi wassalatu wassalam. Dan dari keduanya Allah kembangbiakkan para jamaah sekalian sehingga menjadi seluruh banyak manusia seperti ini. Itu buah dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah, sekali lagi bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqibah. Dan jagalah hubungan tali silaturahim di antara kita. Innallaha kana 'alaikum raqibah. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha mengawasi para jamaah sekalian. Kemudian ayat yang ketiga dalam surat Al-Ahzab ayat 70-71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Lagi-lagi Allah memerintahkan kita bertakwa untuk orang-orang beriman. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, wa qulu qaulan sadida, dan ucapkan kalimat yang benar, kalimat yang lurus, kalimat yang tidak ada dusta para jemaah sekalian, kalimat yang kalau kita berbicara tidak menyakiti hati orang lain, kalimat yang kalau kita bicara, ucapan-ucapan yang kita keluarkan tidak mendolimi orang lain. Wattaqullah, bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kalau kita sudah menjaga tentang perbuatan percakapan kita ini, lisan yang keluar dari mulut kita ini para jemaah sekalian, insyaallah Allah akan memperbaiki amal-amal kita. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 ayat takwa itu beberapa waktu yang lalu sudah tuntas kami bahas, kami bahasakan, kami uraikan satu persatu. Dan ternyata masih ada 1 ayat takwa lagi para jemaah sekalian. Yang ini saya rasa cukup korelasikan kita, bisa kita korelasikan dengan kondisi kita saat ini para jemaah sekalian, yang mana kita saat ini masih berada di awal-awal bulan Dzulhijjah, di momentum-momentum bagaimana kita seharusnya mampu meningkatkan amal-amal soleh kita, mampu melaksanakan perbuatan-perbuatan baik kita. Namun mungkin tanpa kita sadari para jemaah sekalian, kita terlena dengan hawa nafsu kita. Maka ayat yang selanjutnya ini para jemaah sekalian, ajakan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita muhasabah diri, yaitu dalam surat Al-Hasyr surat ke-59 di ayat yang ke-18. Ada sentuhan takwa di sini para jamaah sekalian. Apa itu? Mari kita dengarkan, kita telaah, kita tadaburi dan kita renungkan bersama para jamaah sekalian. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat liqad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tandur nafsun ma qaddamat liqad. Dan hendaklah setiap orang itu memperhatikan tentang apa yang dia perbuatnya di keesokan hari. Jadi para jamaah sekalian, makna liqad di sini, makna wal tandur nafsun ma qaddamat liqad, ada 2 pemahaman para jamaah sekalian, ada 2 pendekatan. Maksudnya liqad ini besok, ya besok ini kita yang ada di dunia ini para jamaah sekalian, atau liqad nanti yang akan datang di akhirat para jamaah sekalian. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah memerintahkan kepada kita semua para jamaah sekalian. Dipanggillah kita, diserulah kita para jamaah sekalian dengan panggilan yang penuh dengan kemuliaan. Dan sekaligus ini bukti bahwa kita punya enggak iman dalam diri kita ini para jamaah sekalian. Kalau Allah sudah memanggil kita dengan seruan wahai orang-orang yang beriman, itu Allah sebetulnya ingin nyambung pada kita para jamaah sekalian. Connect enggak hambaku ini dengan seruanku para jamaah sekalian. Maka kalau ada ayat yang selalu mengatakan di awal ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman, maka sudah bisa dipastikan hampir 99% para jemaah sekalian itu adalah perintah dan ajakan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya selalu membahasakan Pak dalam setiap majelis-majelis saya gitu ya, dimanapun itu, bahwa setiap muslim maupun mukmin para jamaah sekalian itu harus punya 2 sifat karakter
jati diri yang harus dipegang, dijadikan pedoman oleh setiap muslim para jamaah sekalian. Apa itu? Yang pertama adalah al-kais wa fatin. Kalau fatin, Mbak, Ibu, kita tahu artinya adalah cerdas. Panjenengan yang saat ini masih duduk di sini mendengarkan majelis ilmu, insya Allah ini sebagai fatona, Pak, menambah kecerdasan kita, termasuk ingin menambah ilmu, Pak, menambah kecerdasan otak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau fatin para jamaah sekalian, fatin atau al-kais, monggo kita lihat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Al-kais mandana. Dana para jamaah sekalian. Al-kaisun mandana nafsahu. Al-kaisun itu para jamaah sekalian, mandana nafsahu adalah orang yang suka mengevaluasi dirinya para jamaah sekalian. Suka ya memperhitungkan tentang dirinya. Wa amila lima ba'dal maut. Karena orang beriman itu para jamaah sekalian kalau punya sifat al-kais tadi, al-kais ini, Pak, itu dia tahu wa amila lima ba'dal maut. Bakal apa yang dia bawa manakala dia nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus pahami, Pak, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meringatkan dalam salah satu hadis beliau. Beliau mengatakan a'maru ummati ma baina sitina ila sab'in. Umur umat Muhammad itu kalau enggak 60 ya 70 tahun. Mentok gitu, Pak. Kalaupun ada 80, 90 adalah sedikit. Wa aqalluhum mayyadul dalik. Kalaupun ada yang 80, 90 para jamaah sekalian adalah sedikit-sedikit. Tapi umumnya adalah baina sitina ila sab'in. Kalau enggak 60, 70 tahun para jamaah sekalian. Nah, dari hadis ini para jamaah sekalian, hendaknya kita senantiasa memperhatikan. Kalau kita tahu bahwa umur kita ini para jamaah sekalian umumnya antara 60-70 tahun, maka orang beriman dia mempersiapkan wa amila lima ba'dal maut. Bekal apa yang dia bawa setelah nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dana nafsahu, orang yang suka mengevaluasi dirinya. Nah, kita saat ini para jamaah sekalian berada di awal-awal bulan Dzulhijjah. Makanya tadi saya mukadimai bahwa saya tidak akan fokus membahas amal-amal soleh yang kita kerjakan, tapi bagaimana di kesempatan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, bisa tidak kita manfaatkan untuk kita tafakur, muhasabah diri para jamaah sekalian. Ai hasaba nafsah. Apa itu evaluasi para jamaah sekalian? Karena, Pak, kalau kita mau telah dalam hadis Nabi yang lain, dan ini yang akan menjadi fokus pembahasan kita pada pagi hari ini, adalah dalam salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazullu qaddama abdin, bahwa nanti tidak akan bergeser kaki salah seorang hamba di hari kiamat sebelum nanti Allah menentukan, Pak, masuk ke surga atau masuk dalam neraka, hatta yus'al, sampai Allah akan menanyakan tentang 5 perkara pada jemaah sekalian. Apa itu? Yang pertama adalah an umrihi fima afna. Umur, Pak. Umur kita ini dihabiskan untuk apa para jemaah sekalian? Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di satu sisi kita memahami, Pak, ya, bahwa kehidupan kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa sesungguhnya Allah menciptakan jin dan manusia itu para jemaah sekalian tidak lain untuk liya'buduni, beribadah kepadaku para jemaah sekalian. Tapi di satu sisi para jemaah sekalian, kalau kita hanya memahami hidup kita ini hanya untuk fokus ibadah-ibadah yang zahir saja, ibadah-ibadah yang memang jelas, ibadah-ibadah yang memang sudah ada perintahnya, ibadah-ibadah makdo para jemaah sekalian, tentu waktu kita akan terbuang banyak para jemaah sekalian. Maka kalau kita mau telah bagaimana menyikapi, menindaklanjuti bahwa kehidupan kita ini kita manfaatkan agar tidak hanya terfokus pada ibadah-ibadah yang makdo saja, ibadah-ibadah yang sudah jelas tuntunannya, maka korelasinya adalah pada ayat takwa yang pertama, Pak, dalam surat Ali Imran ayat yang ke-102. Di akhir ayat Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun.
bahwa kita para jamaah sekalian tidak boleh dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala suatu saat manakala kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala mati tapi tidak dalam keadaan Islam, tidak dalam membawa keadaan jati diri Islam para jamaah sekalian. Makanya saya sering bahasakan, ya kalau kita memang benar-benar tidak ingin mati kecuali hanya satu dalam keadaan tunduk dan patuh memegang agama Islam ini para jamaah sekalian, sibukkan diri ini, luangkan aktivitas-aktivitas yang kita kerjakan sehari-harinya para jamaah sekalian dengan kehidupan Islam. Tadi Pak, saya bangun jam 3 Pak, kurang seperempat gitu ya. Saya bangun, saya duduk Pak, saya pegang dada saya pegang mata saya usap-usap, dan ini sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam para jamaah sekalian. Saya bersyukur pada Allah, ya Allah, Kau masih berikan kesempatan saya untuk hidup. Ini Islam Pak, mengajarkan kita. Kemudian kita berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kan gitu Pak ya. Ini sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin sebagian dari kita sudah hampir melupakan Pak ya. Kita usap mata kita seperti ini ya. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala para jamaah sekalian. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, an umrihi fi ma'afna. Umur kita dihabiskan untuk apa para jamaah sekalian? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita tidak pernah tahu Pak kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Pak kita mati dalam keadaan kita sedang goes Pak. Ada yang suka goes Pak ya? Mungkin kita mati Pak dalam keadaan kita belanja di pasar Pak. Atau mungkin ada Pak dari kita yang belanja dalam keadaan ya sedang tidak dalam keadaan Islam Pak. Ya, mohon maaf ibu-ibu ya. Mungkin ya tidak tutup aurat Pak ya. Atau mungkin kita Pak sedang olahraga tidak tutup aurat Pak, pakai celana pendek. Ya Pak ya, dengan berbagai macam kemudharatan yang mungkin saja setan bisa mempengaruhi kita para jamaah sekalian. Nah, manakala kita tidak tahu para jamaah sekalian, kita tidak pernah tahu Pak kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin tadi Pak yang cerdas tadi Pak, fatonanya Pak, dan juga al-kais yang suka mengevaluasi dirinya, dia faham betul Pak bagaimana mengisi hari-harinya ini dengan beramal soleh para jamaah sekalian, dengan kehidupan Islam para jamaah sekalian. Makanya saya sering bahasakan Pak ya, malaikat maut pun Pak itu tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh Pak, ya syukur-syukur Pak panjenengan mati Pak dalam keadaan itikaf seperti ini di masjid. Saya juga tidak pernah tahu Pak, saya lagi duduk seperti ini ceramah, tiba-tiba malaikat datang bisiki saya diperintahkan untuk cabut nyawamu. Jatuhlah saya di sini Pak, agak ngeri juga para jamaah sekalian. Maka orang beriman Pak, orang bertakwa itu ligot Pak, dia memikirkan wa amila lima ba'dal maut, apa yang dia bawa berjumpa nanti dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia menyibukkan diri para jamaah sekalian dengan sesuatu yang banyak manfaatnya, terutama dengan kehidupan Islam Pak. Makanya Pak sampai Al-Imam Al-Hasan Basri rahimahullah ta'ala mengatakan dalam salah satu perkataan beliau, ya Bani Adam, innama anta ayyam fa idza dhahaba yaumun dhahabahu ba'duk. Wahai anak manusia, engkau hanyalah hari-hari yang telah berlalu. Jika satu hari telah berlalu, berarti telah sebagian usiamu juga telah berkurang para jamaah sekalian. Makanya Pak, kenapa saya angkat tema evaluasi ini Pak? Kita ini kan rata-rata Pak ya, panjenengan ini usia-usia sudah kepala 3, 4, 5 ya Pak ya. Sudah banyak pelajaran Pak yang kita dapatkan. Mulai dari kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu ibu kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus sampai tumbuh kita menjadi balita, anak-anak, remaja, dewasa, sampai usia lanjut Pak ya. Sudah banyak pengalaman-pengalaman yang kita lalui para jamaah sekalian. Kok tidak bisa ngambil pelajaran Pak? Tidak bisa menjadikan setiap kesempatan hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita ambil Pak ibrohnya, ambil pelajarannya para jamaah sekalian. Sedangkan waktu ini kan terus berjalan Pak ya. Terus setiap hari kita berkurang Pak umur kita. Jadi milad itu Pak bukan bertambah usia, tapi berkurang usia kita para jamaah sekalian. Berkurang sampai Pak nanti kita ketemu satu titik. Walikulli ummatin ajal fa idza jajalum la yastakhirun wa la yastaqdimun. Kita ketemu Pak satu titik ini yang tidak bisa ditawar lagi para jamaah sekalian. Walikulli ummatin ajal Pak. Setiap kita ini para jamaah sekalian punya ajal, batas umur para jamaah sekalian. Kalau sudah sampai di hadapan kita la yastakhirun, tidak bisa Pak ditakhirkan itu Pak. Sudah nanti aja saya matinya. Tidak ada tawar menawar para jamaah sekalian. Wala yastaqdimun, juga tidak bisa Pak kita minta untuk dipercepat para jamaah sekalian. Tepat di hadapan kita itulah kematian dan itulah ajal para jamaah sekalian.
Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita evaluasi diri kita, Pak. Kalau memang Allah saat ini masih berikan kesempatan pada kita, Pak, ya kita manfaatkan dengan beramal soleh, Pak. Apalagi momentumnya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah para jemaah sekalian. Mungkin Pak, kita di tahun lalu juga diberikan kesempatan sama Allah Subhanahu wa taala, cuman belum maksimal Pak untuk mengerjakan amal-amal soleh. Ini momentum Pak, jadi para jemaah sekalian. Saat ini Pak, mungkin antum panjenengan masih bisa duduk di hadapan saya. Tapi tidak pernah tahu Pak, keluar dari masjid nanti Pak, masih tidak kita bisa hidup di jalan Allah Subhanahu wa taala semacam ini. Kita juga tidak pernah tahu Pak ya, bisa nggak kita berjumpa nanti dengan ahad yang akan datang, ya Pak ya. Insya Allah ahad depan kita sudah Idul Adha Pak ya. Ada yang hari Sabtu, ada yang hari Ahad. Ya, perlu kami sampaikan juga Pak ya, masjid kita ini Masjid Al-Ikhlas insya Allah nanti berhari rayanya hari Sabtu Pak ya, tidak hari Ahad, hari Sabtu. Jadi monggo nanti diinformasikan kepada keluarga ataupun teman-teman yang lainnya, tetangga. Ya kita ini ikhtilaf para jamaah sekalian, ini istihad, kita saling menghormati. Ada yang milih hari Sabtu, yang milih Ahad, silakan Pak, sama karena dua-duanya punya dalil, punya hujah para jamaah sekalian, dan kita tidak boleh saling menyalahkan kan begitu. Ini kembali pada masing-masing ya, kemauan kita dalam menjalankan atau merayakan hari raya Idul Adha para jamaah sekalian. Tapi semua ini Pak, ini berpengaruh Pak, berpengaruh pada ya kapan kita memulai awal Dzulhijjah. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak pernah tahu Pak ya, kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman Pak, dia tahu Pak memanfaatkan waktu. Makanya saya sering bilang Pak ya, kenapa Allah itu banyak bersumpah Pak dalam Al-Qur'an itu atas nama waktu Pak. Ya Pak ya, wadduha. Ya Pak ya. Wal laili, demi malam, atau tadi demi waktu duha. Wal fajri walayalin asyr. Sama saat ini Pak, kita berada di 10 hari pertama demi waktu fajar, walayalin asyr, dan demi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ada apa para jamaah sekalian? Kok banyak sekali Allah bersumpah dalam Al-Quran itu atas nama waktu para jamaah sekalian? Terakhir Pak, Allah menutup sumpahnya dalam Al-Quran yang atas nama waktu Pak, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sesungguhnya Pak, manusia ini dalam keadaan rugi Pak terhadap waktu. Waktu para jamaah sekalian, banyak sekali Pak kita merugi dalam keadaan waktu ini. Berapa banyak nikmat yang Allah berikan waktu kepada kita Pak, kita tidak sibukkan dengan hal-hal yang manfaat para jamaah sekalian. Kita sibukkan dengan sesuatu yang banyak mudaratnya. Padahal karakter seorang muslim Pak itu berpegang pada hadis Nabi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Min husni Islam almaru tarku ma la yakni. Seorang mukmin itu Pak, dia banyak meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya para jamaah sekalian. Dia tahu Pak, kalau sesuatu tidak ada manfaatnya dia tinggalkan. Itulah ciri seorang muslim para jamaah sekalian. Maka peringatan atau warning dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama ini Pak, an umrihi fi ma'afna. Umur Pak, umur. Kita semua pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang umur kita nih Pak, dihabiskan untuk apa para jamaah sekalian. Kemudian yang kedua para jamaah sekalian, pertanyaan yang kedua nanti adalah wa an jasmihi. Jasmihi fima ablah. Jasad Pak, jasad kita nih Pak. Ini dihabiskan untuk apa para jamaah sekalian? Digunakan untuk apa para jamaah sekalian? Makanya Pak, kalau kita baca athar para sahabat itu Pak, rata-rata para sahabat itu tidak mau Pak mati kecuali dalam keadaan sehat Pak. Doa mereka itu Pak, ya Allah tolong matikan aku dalam keadaan aku sehat, tidak dalam keadaan sakit para jamaah sekalian. Salah satunya sahabat yang mulia Ibnu Abbas Pak, Ibnu Abbas. Beliau mengatakan beliau berdoa, dia tidak ingin Pak mati itu dalam keadaan sakit Pak. Kenapa Pak para jamaah sekalian? Tentu Pak, kalau kita sakit, mohon maaf Pak ya, tidak bisa jalan, tidak bisa kita ke Masjid Al-Ikhlas ini Pak. Berat rasanya. Walaupun ada udzur Pak ya, udzur ini memang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya idza amartukum bi amrin fatu minhu mastata'tum. Kalau aku perintahkan kalian, laksanakan semampu kalian. Ada udzur Pak, ada rukhsah, ada keringanan di situ Pak. Tapi tentu Pak, nikmat ibadah berbeda para jamaah sekalian. Orang yang sehat dengan orang yang tidak sehat para jamaah sekalian. Maka Pak, orang beriman dia tahu betul fisik jasad yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini juga nanti pasti akan ditanya Pak ya. Makanya kalau mau kita renungi dalam ayat Al-Qur'an itu Pak ya. Al-yauma nahtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun.
Yasin itu Pak, Yasin yang panjenengan sering baca itu Pak ya, surat Yasin itu. Kenapa para jamaah sekalian? Karena kita kalau baca surat Yasin itu Pak, supaya ada evaluasi dari diri kita para jamaah sekalian. Jadi Yasin itu jangan cuma sekedar dibaca Pak, coba pahami artinya, maknanya apa para jamaah sekalian. Apa kata Allah di situ Pak ya? Nanti Allah akan kunci Pak mulut ini. Lisan ini Pak akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tangan kita Pak akan berbicara para jamaah sekalian. Kaki kita ini Pak juga pasti akan berbicara pada jemaah sekalian. Kemana kaki ini melangkah para jemaah sekalian? Maka orang beriman Pak, dia tahu betul Pak, fisik jasad yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini Pak, yang diberikan kepada kita ini titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala para jemaah sekalian. Dan semua itu Pak pasti nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diminta pertanggungjawaban. Tanpa terkecuali para jemaah sekalian hati Pak, hati ini awas. Antum Pak, lisan ini bisa Pak seakan berbicara seperti apa yang antum mau Pak. Tapi hati ini para jamaah sekalian tidak pernah bisa dibohongi para jamaah sekalian. Makanya kalau dalam ayat Al-Qur'an mengatakan wala takfu ma laisa laka bi ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Bahwa sesungguhnya Pak, mata, hati dan juga pendengaran ini Pak, telinga ini Pak, awas. Itu nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisan ini Pak, atau telinga yang kita sering mendengarkan percakapan orang lain, menggunjing orang lain, memfitnah orang, mendengar fitnah-fitnah orang lain pada jamaah sekalian, awas. Orang yang sering kita fitnah Pak, orang yang sering kita gibah, atau pendengaran-pendengaran yang kita sering mendengar gibah Pak, dia punya Tuhan yang sama sebagaimana kita punya Tuhan, dan kita akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Awas ya akhi. Jasad ini Pak, jangan dikira dibiarkan begitu saja para jamaah sekalian. Banyak Pak orang bebas dari pengadilan dunia. Saya sering bahasakan pengadilan agama di kita ini banyak Pak di Indonesia. Ya, ada PT-UN, ada pengadilan agama, pengadilan negeri, ada pengadilan tata usaha negara dan berbagai macam Pak ya. Tapi keadilan jarang kita dapatkan Pak. Padahal Allah merintahkan wa idza hakamtum bainan nas an taqumu bil adl. Kalau kalian menghukumi manusia itu hukumi dengan adil para jamaah sekalian. Makanya Pak tugas-tugas kodi Pak yang jadi hakim itu, wow, jangan dikira gampang Pak, berat para jamaah sekalian. Dia wakil Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia ini. Salah dalam memutuskan Pak, dia bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak orang beriman tuh dia paham betul Pak, lisan ini Pak, lisan ini banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Mata ini Pak banyak melihat sesuatu yang memang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya dulu Pak beberapa waktu lalu juga pernah menyampaikan Pak ya tentang sumumul qulub, racun-racun hati Pak. Awas, racun-racun hati ini bahaya sekali para jamaah sekalian. Ini bisa menyebabkan seseorang itu para jamaah sekalian bisa kena fitnah syahwat, fitnah syubhat para jamaah sekalian. Tidak pandai kontrol jasad kita ini para jamaah sekalian, susah kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa an jasmihi fi ma'abla. Jasad ini Pak dihabiskan untuk apa, digunakan untuk apa? Orang beriman pada jamaah sekalian dia tahu Pak, mata ini titipan Pak dari Allah Subhanahu wa taala. Telinga ini Pak, ini juga titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Hati kita ini Pak juga titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua Pak pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang selama ini Pak dia melakukan kemaksiatan dengan mendolimi orang lain, tidak usah khawatir Pak. Maka Nabi membahasakan ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Awas Pak, awas. Kata Nabi, takutlah kalian terhadap kedzaliman. Fa inna dzulman dzulumatun yaumal qiyamah. Karena kedzaliman Pak yang kita kerjakan manakala kita di dunia ini Pak nanti akan hadir Pak, datang di hari kiamat. Fa inna dzulumatun yaumal qiyamah. Berupa kegelapan Pak. Kalau kita punya urusan dengan fulan manakala kita hidup dunia dan belum terselesaikan para jamaah sekalian, kita nanti akan dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di pengadilannya Allah Subhanahu wa taala. Wa anjasmihi fi ma'ablah. Jasad ini Pak digunakan untuk apa para jamaah sekalian? Kemudian yang ketiga para jamaah sekalian, wa an ilmihi wa amal bihi. Atau dalam redaksi yang mengatakan wa an ilmihi fi ma fa'ala. Ilmu Pak, ilmu yang kita punya ini para jamaah sekalian, kita amalkan untuk apa para jamaah sekalian? Kita tahu Pak ya rata-rata kita Pak lulusannya SMA, S1, S2 sampai ada yang S3 Pak ya, sampai profesor doktor kan itu Pak ya. Sudah merenung belum Pak? Ilmu yang kita punya itu Pak, bisa nggak kita memberikan manfaat kepada orang lain para jamaah sekalian? Atau mohon maaf Pak, atau mohon maaf ini para jamaah sekalian, kita medit Pak, pelit dalam ilmu ini para jamaah sekalian. Ilmu yang kita punya ini para jamaah sekalian,
Ini juga amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak harus ilmu agama para jamaah sekalian. Ilmu-ilmu apapun yang kita punya yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain para jamaah sekalian. Tapi kemudian kita tidak mau berbagi ilmu itu para jamaah sekalian, awas. Ini juga nanti pasti akan ditanya dan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, saya kalau membaca komentar-komentar dari ulama-ulama tazkiyatun nufus kita itu Pak, mereka sangat sibuk sekali Pak dengan ilmu ini. Dan bagaimana ilmu ini Pak bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Makanya Pak, kalau dulu para tabiin Pak, itu kalau diajak cangkruk Pak, mampir di sini, kita ngeteh gitu Pak ya, atau ngopi kalau bahasa kita sekarang, ayo kita duduk dulu sini. Apa jawaban para sahabat ataupun para tabiin Pak? Sebentar, ente bisa nggak tuh berhentikan matahari? Kalau ente bisa berhentikan matahari, ana mau cangkruk di sini. Karena mereka para tabiin, para jamaah sekalian, para sahabat tidak mau Pak menghabiskan waktunya untuk sesuatu hal yang tidak manfaat, fokus menuntut ilmu para jamaah sekalian. Kita ini Pak dengarkan ceramah hanya 1 jam 2 jam sudah ngantuk para jamaah sekalian, sudah males. Apalagi Pak sekarang banyak sekali ya sarana-sarana dakwah semacam ini Pak ya, di YouTube segala macam, malah dijadikan alasan lagi, kok nang YouTube lah ono kan ini. Nah, ini syubhat para jamaah sekalian, syubhat ini. Ilmu Pak, ilmu yang kita punya ini Pak harus kita upayakan, belajar menuntut ilmu Pak, dan bagaimana bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Makanya ulama-ulama tazkiyatun nufus kita itu juga menyampaikan Pak ya, salah satu tanda hidup kita itu kalau ingin Pak, ingin ya enggak ingin juga enggak apa-apa Pak, tapi kalau ingin hidup kita itu Pak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah Pak, berkah itu maknanya bertambahnya kebaikan. Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala bima yunfa'un nas. Bagaimana Pak posisi kita ini, kehidupan kita ini, termasuk ilmu yang kita punya ini para jamaah sekalian, bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Makanya kalau dalam salah satu Islam itu mengatakan ya, ahabul amal ilallah, amalan apa yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala, anfa'uhum linnas. Bagaimana posisi seorang manusia tadi Pak, kehidupannya itu bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Awas, kita renungi Pak, jangan-jangan kita jadi benalu dalam kehidupan ini. Tahu benalu Pak ya? Nyusahkan orang, dompleng sama orang Pak, ada yang semacam itu para jemaah sekalian. Awas, semua ini para jemaah pasti akan ditanya dan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat Pak, wa an malihi min aina akhtasabahu. Hartanya Pak, harta yang kita punya ini Pak diperoleh dari mana para jemaah sekalian? Harta yang kita punya ini Pak dari sesuatu yang dihalalkan oleh Allah atau yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, Nabi menutup tentang masalah harta ini Pak di akhir-akhir kehidupan beliau itu, beliau mengatakan la ya'tani 'alan nas zamanu la yubalil mar'u bima akhadha mal. Akan datang suatu zaman nanti di mana manusia lagi tidak peduli Pak dari mana dia mendapatkan harta itu. Amin halali, amin al haram, atau dari sesuatu yang halal ataupun yang haram Pak, akan datang suatu zaman itu nanti Pak. Nanti ujung-ujungnya Pak ada falsafah yang keluar. Duh Ustaz, neka dicoba eman, dicoba wong kafir Pak. Ini falsafah Pak yang paling umum kita dengarkan Pak. Ini syubhat para jamaah, ini syubhat para jamaah sekalian. Orang tidak peduli lagi Pak hartanya dapat dari mana para jamaah sekalian. Akan datang suatu zaman nanti. Ada orang Pak rela Pak ya menyakiti orang lain, mendolimi orang lain para jamaah sekalian, menjatuhkan orang lain hanya sebuah pangkatan dan jabatan para jamaah sekalian, supaya dia bisa mendapatkan harta para jamaah sekalian. Ada banyak terjadi seperti itu. Orang sampai datang ke dukun Pak, datang ke orang pintar. Ya apa caranya saya bisa menjatuhkan orang itu, bisa menjatuhkan lawan saya itu para jamaah sekalian. Ada hal semacam ini. Maka Nabi mengingatkan Pak ya, jangan sampai kita masuk dalam kategori hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Makanya Pak, Nabi memperingatkan dalam hadis yang lain, badirul bil amal kakita muslim yusbihu rajulan. Segera kita beramal Pak, beramal. Ada waktu Pak, fokuskan dengan amal soleh. Ayumsi kafiran wa yusmi mu'minan. Karena Pak nanti akan ada satu zaman saat ini Pak ya, pagi beriman sore jadi kafir. Atau kebalikannya, sorenya kafir besoknya beriman. Atau kebalikannya lagi, sorenya kafir besoknya beriman, atau sore beriman besoknya kafir para jemaah sekalian. Ada seperti itu. Dan hal yang paling buruk Pak, paling buruk terjadi ini
Nabi SAW menutup hadisnya, yabi'u dinahu biradil minad dunya. Dia rela para jamaah sekalian menjual agamanya hanya untuk kepentingan dunia. Banyak terjadi saat itu para jamaah sekalian. Mereka gunakan agamanya Pak, mereka gadaikan agamanya Pak. Mereka gadaikan ayat-ayat Allah itu hanya untuk kepentingannya para jamaah sekalian. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, wala tashtaru bihi tsamanan qalilan. Janganlah kalian menjual ayat-ayatku ini dengan harga murah. Awas. Orang beriman Pak, dia tahu betul Pak. Saat ini Pak, kita mau kurban Pak ya, insya Allah beberapa waktu lagi Pak ya. Berapa hari lagi kita kurban Pak? Ayo Pak, kita niatkan untuk berkurban Pak ya. Ada kelebihan rezeki Pak, kita berkurban. Ini salah satu an-nahr Pak, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan harta-harta yang kita punya Pak, dengan dari jalan yang halal, ya Pak ya. Karena itu Pak, nanti akan bisa memberikan hujjah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini korelasinya Pak dengan pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhir Pak. Wa fima anfaqahu. Setelah tadi Pak, khusus harta ini Pak, Nabi menanyakan dari mana dia dapatkan, maka yang kedua, wa fima anfaqahu. Dibelanjakan untuk apa para jamaah sekalian? Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya punya harapan betul Pak, di pagi yang mulia hari ini Pak, harta yang kita punya itu bisa membawa kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak ya, itu cita-cita kita para jamaah sekalian. Mobil kita Pak, motor kita, rumah kita, itu bisa Pak membawa kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita punya ini Pak, selain bisa memberikan manfaat pada orang lain, bagaimana harta yang kita punya ini Pak menjadi bekal kita menuju Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Pak, momentum-momentum saat ini Pak, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, panjenengan antum Pak yang punya kelebihan rezeki kurban Pak, berkurban. Kita mampu Pak setiap hari itu makan di atas angka 20.000 Pak ya, mampu beli HP, mampu beli barang-barang elektronik Pak ya, masa 1 tahun sekali berkurban semacam tidak bisa Pak ya sekalian. Lowongkan Pak, luangkan. Ini salah satu bukti keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Pak harta yang kita punya ini Pak, harta-harta yang kita bangga-banggakan ini bisa nanti menjadi musuh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Monggo Pak, kurban. Ini salah satu bukti keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Pak, saya ingin menutup pertemuan kita pagi hari ini dengan 5 pesan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini Pak, hadis ini mungkin memang cukup masyhur di tengah-tengah kita para jemaah sekalian. Tapi monggo Pak, kita jadikan hadis ini Pak sebagai motivasi untuk kita. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Iktanim khamsa qabla khamsi. Manfaatkanlah Pak 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Syababaka qabla haramik. Waktu mudamu sebelum masa tuamu. Makanya saya pesan Pak pada adik-adik saya yang ada di belakang sana, remaja masjid ataupun panjenengan hari ini yang hadir yang masih muda-muda juga Pak ya, adik-adik saya semua, ayo manfaatkan waktu muda kita ini para jamaah sekalian dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, fokus dengan amal soleh para jamaah sekalian. Apa pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis beliau Pak? Dan salah satu golongan yang nanti akan mendapatkan naungan di hari kiamat dari Allah Subhanahu wa taala Bapak, wa nasya'un syabaka min ibadatillah, wa nasya'u syababun min ibadatillah, yaitu pemuda yang hatinya Pak senantiasa terpaut ke masjid dan tumbuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak Pak orang yang sudah tua Pak menyesal, waktu muda saya gunakan untuk hal yang tidak ada manfaatnya. Ya, makanya Pak ada apa Pak? Bahasa yang keluar itu ya, hidup foya-foya Pak ya, kaya raya, mati masuk surga katanya Pak. Tidak seperti itu ya akhi. Ayo Pak, manfaatkan waktu ini Pak. Saat ini Pak, termasuk panjenengan yang mungkin sudah usia lanjut, manfaatkan Pak. Tidak ada kata menyesal para jamaah sekalian. Tidak ada kata menyesal Pak. Tidak ada kata terlambat. Manakala kita saat ini Pak diberikan kesadaran Allah Subhanahu wa taala, sibukkan dengan amal soleh Pak. Amal ini Pak yang kita tidak pernah tahu. Mungkin Pak amalan ringan yang bisa kita kerjakan Pak, walaupun itu kecil tapi continue Pak, terus berlanjut, ini bisa memberikan hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sibukkan dengan amal soleh para jemaah sekalian. Kemudian yang kedua, wasyihataka qabla saqamik. Waktu sehat itu Pak sebelum datang waktu sakitmu. Monggo kita yang masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala masih sempurna Pak ibadah sholat di masjid semacam ini Pak ya. Mohon maaf mungkin ada bapak-bapak yang sudah harus duduk di kursi Pak ya sholat, tapi beliau masih semangat Pak untuk ibadah ke masjid. Masih punya semangat Pak datang lebih awal ke masjid untuk menjalankan ibadah sholat subuh para jamaah sekalian. Loh kita ini Pak
yang masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, jasad kita masih sehat, Pak. Kok tidak mau ibadah ke masjid? Kok susah untuk ngaji Al-Qur'an? Kok susah mendengarkan majelis ilmu para jamaah sekalian? Monggo, Pak. Karena nanti kalau kita sudah berjumpa, Pak, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan waktunya kita sakit, Pak. Walaupun sakit ini, Pak, nanti juga pasti akan bisa menghapus dosa-dosa kita di depan Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak nikmat, Pak, rasanya. Kalau dalam bahasa agama kita itu futur, Pak. Futur itu hambar, Pak. Nggak ada rasa dalam ibadah. Ini ada kenikmatan dalam ibadah ini para jamaah sekalian. Jadi monggo, Pak, orang kalau saat ini masih antum diberikan sehat, Pak, semangat ke masjid. Hadiri majelis ilmu, Pak. Gunakan fisik kita yang masih sehat ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi saya bahasakan bahwa para sahabat itu tidak mau, Pak, mati dalam keadaan kondisi fisiknya sakit, Pak. Jelas, Pak, orang kalau sakit susah datang ke masjid, Pak. Ya tidak juga, Ustadz, ya masih bisa dibantu. Iya, betul. Tapi tidak nikmat rasanya, Pak. Akan ada keterbatasan, akan ada kekurangan pada jemaah sekalian. Maka monggo kita manfaatkan waktu sehat kita sebelum nanti datang waktu sakit kita, Pak. Ya, karena sudah sakit, Pak, naudzubillah, sampai ya mohon maaf mungkin dia stroke, tidak bisa apa-apa lagi, Pak, ya. Ya mentok, Pak, ujung-ujungnya bukan sholat, Pak, disolati nanti. Nah, ini jangan sampai kita terjadi seperti para jamaah sekalian. Ya, monggo saat ini kita masih punya waktu, manfaatkan dengan amal soleh. Yang ketiga, Pak, wa ghinaka qabla faqrik, masa kayamu sebelum masa miskinmu. Ya, awas. Ini, Pak, yang sering saya bahasakan. Jadi orang kaya, Pak, jangan pelit, jangan medit. Sampai Nabi membahasakan orang mali, hartaku. Apa kata Rasulullah SAW? Hartamu itu yang kamu makan kemudian menjadi kotoran, kata Nabi SAW. Hartamu itu pakaianmu yang kamu pakai sampai lapuk jadi usang, para jemaah sekalian. Harta yang sejati, kata Nabi SAW, adalah bagaimana harta yang kita punya ini, Pak, bisa nggak memberikan manfaat kepada orang lain, fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu harta sesungguhnya kita, para jemaah sekalian. Apa sih, Pak, harta kita punya ini, Pak? Semua nanti pasti akan ditinggalkan kita, Pak. Kalau mati itu ada 3 mengiringi, kan gitu, Pak, ya. Harta, keluarga, amal soleh, Pak. Harta balik pulang, keluarga juga balik pulang. Tidak mungkin, Pak, secinta-cintanya istri antum, Pak, anak antum, kalau antum mati, Pak, mentok 2 bulan antum ditangisi, Pak, maksimal 5 bulan. Ini fakta, Pak. Makanya orang beriman, Pak, dia tahu betul masa kaya, Pak, saat ini diberikan kenikmatan rezeki yang lebih, Pak, bisa nggak memberikan manfaat kepada orang lain. Hartanya nih, Pak, tadi yang saya bilang, kita punya harapan, Pak, harta kita ini bisa membawa nanti sampai surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu orang beriman, para jamaah sekalian. Kemudian yang keempat, Pak, wa faraghaka qabla sya'lik, masa luangmu sebelum masa sibukmu. Nah ini, Pak, orang, Pak, kalau sudah punya pekerjaan tetap itu, Pak, ya, sibuk dengan pekerjaannya, Pak, awas sampai tidak punya waktu, Pak. Nanti kita akan berjumpa dengan satu waktu, Pak, sibuk sekali, ibadah pun tidak sempat, Pak. Saking sibuknya fokus dengan pekerjaan, azan dari masjid pun, Pak, itu tidak dengar kita, Pak. Tuh, kayaknya belum azan, kok poro-poro sudah sholat. Awas ya, dunia nih, Pak, bi'arati minat dunia tadi, Pak. Jangan sampai, Pak, agama kita jualnya hanya untuk kepentingan dunia, para jemaah sekalian. Bekerja, Pak, itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita bertebaran di muka bumi ini. Tapi bagaimana pekerjaan yang kita kerjakan, Pak, itu juga tidak melalaikan kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya, Pak, sering bahasakan, Pak, jangankan pekerjaan, Pak, ya. Kita kalau datang ke acara sebuah hajatan, Pak, mantenan gitu, Pak, ya, pernikahan. Berapa banyak, Pak? Berapa persen dari kita ini, Pak, yang hampir-hampir meninggalkan sholat, Pak? Tidak tepat pada waktunya. Banyak, Pak. Misal, Pak, kemudian kita mati dalam keadaan kita, ya, menunda sholat, menyesal nggak kita di depan Allah Subhanahu wa taala? Maka orang beriman, Pak, menyibukkan waktunya, waktu kayanya, Pak, untuk sebelum datang waktu miskin, waktu sehatnya sebelum waktu miskinnya, ataupun waktu luangnya sebelum waktu sibuknya. Itu orang beriman. Yang terakhir, para jemaah sekalian, wahayataka qabla mautik, waktu hidup kita nih, Pak, sebelum waktu mati kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, monggo ini momentum yang baik kita di hari-hari yang mana hari ini, Pak, amal soleh yang kita kerjakan itu lebih Allah cintai daripada amalan-amalan yang kita kerjakan di hari-hari yang lain. Maka orang beriman, Pak, senantiasa meningkatkan amal solehnya di waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak, sebelum nanti kita berjumpa dengan namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut,
setiap yang berjiwa Pak, ini pasti akan merasakan mati. Jadi tidak harus tunggu Covid Pak. Waktunya mati ya mati para jamaah sekalian. Makanya nasihat Jibril Pak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, "Ish ma syi'ta fa innaka mayitun." Terserah kamu hidup sesuka kamu ya Muhammad, fa innaka mayitun. Bahasa Nabi Pak, tutup poin. Fa innaka mayitun. Kamu pasti akan mati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, monggo kita manfaatkan Pak waktu ini, waktu-waktu yang saat ini waktu-waktu yang baik Pak ya. Mungkin kita yang belum punya kesempatan untuk beribadah haji, kita berdoa pada Allah Pak ya. Karena hari-hari atau bulan-bulan ini momentum ya untuk ibadah haji Pak ya. Semoga kita semua Pak segera nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkunjung ke rumahnya. Kemudian kita dimanfaatkan, disegerakan mengerjakan amal-amal soleh. Yang kita juga yang belum bisa berkurban juga disegerakan suatu saat nanti dengan berkah umur kita mampu berkurban, karena ini salah satu bukti keimanan dan takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, evaluasi kita di pagi hari ini saya coba korelasikan dengan hari-hari yang mulia saat ini para jamaah sekalian, sampai Allah bersumpah demi waktu subuh, waktu fajar Pak ya, dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, karena memang begitu banyak kesempatan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini Pak, saya kasih kesempatan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau enggak saya langsung tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Monggo Pak. Cukup ya, saya rasa. Baik para jamaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita di atas iman dan Islam dan senantiasa mengistiqomahkan kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa memerintah menjalankan kebijakan apa yang diperintahkannya, menjauhi yang dilarangnya, dan biidznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita diakhiri kita dalam keadaan husnul khatimah. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil rabbin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka an usyrika bika syai'an na'lamu wa astaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas wa sidqa wal qawli wal amali bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dhammir a'daka a'da'ad-din innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwiluna masaibad dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma taqabbal inna du'a wa syiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Rabbana innaka antas sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.